Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah ya, pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang insya Allah sehat ya semuanya. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, terima kasih ibu-ibu sekalian telah meluangkan waktunya dan berkenan hadir di perkumpulan kita pada pagi hari ini. Ya, Bu, sama-sama. Dan terima kasih juga kepada Bu Khadijah ya telah menyediakan tempatnya untuk kita bisa berkumpul. Baik, Nah, Bu. ibu-ibu sekalian, kita pada hari ini akan membahas mengenai kesehatan dan gizi. Ya, Bu. Lebih lanjutnya kita akan membahas mengenai kebutuhan apa saja sih kebutuhan gizi apa saja yang harus dipenuhi oleh ibu hamil, ibu menyusui hingga balita seperti itu. Tapi sebelum kita lebih lanjut membahas ini, saya pengen coba tepukan dulu nih. Baik, Pada masih Bu. ingat tepuk mantul? Masih, Bu. Oke, kita coba ya. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Masya Allah, udah pada semangat dan siap belajar ya hari ini. Siap, Bu. Siap. Oke. Nah, saya sekarang pengen ibu-ibu sekalian berpasang-pasangan, dua orang. Silahkan diskusikan. Coba berpasang-pasangan dulu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Saya sama Bu Puri. Oke. Nah, silahkan diskusikan harapan apa saja yang ingin ibu-ibu, anak-anak ibu sekalian bisa seperti itu. Oke? Ya, baik, Silahkan Bu. diskusikan. Ya, Mangga. Bu. Oh, jadi gitu ya. Mau nabi mah iya nya. Mohon sok. Ibu naon? Oke, sudah ya. Ya, udah, Bu. Silakan siapa yang mau perwakilan untuk menyampaikan tadi ngebahas apa aja? Saya, Bu. Boleh, Bu? Boleh, mangga. Kalau saya mah dengan Ibu Puri, Bu, tadi membahas kalau pengen harapannya sebagai orang tua, ingin anaknya menjadi anak yang cerdas, anak yang tumbuh kembangnya baik, anak yang pintar dalam berprestasi juga ya, Bu ya. Ya. Terus anak yang semangat dalam menimba ilmu pendidikannya, anak yang bermanfaat serta menjadi anak yang solehah, Bu. Amin. Amin. Masya Allah, insya Allah ya. Amin, Bu, insya Allah. Tadi rata-rata setelah disimpulkan, Ya, ibu-ibu Bu. semua pengen anak-anaknya menjadi anak-anak yang sehat, Ya, cerdas, ya, Bu. terus juga sukses dan bisa tercapai cita-citanya ya. Iya, Bu, Nah, pasti. Hal itu semua bisa tercapai jika ibu-ibu semua memperhatikan asupan gizi anak-anak sekalian dari masa kehamilan sampai balita. Ya, Kayak Bu. gimana aja sih? Oke, kita bahas ya ibu-ibu. Baik, Bu, siap. Oke, di sini kita akan bahas pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. 1000 Ya. hari itu dari kapan aja coba? Saya, Bu. Boleh. Kalau 1000 hari itu daripada masa kehamilan 9 bulan sampai melahirkan ya, Bu ya? Ya, betul sekali. Oke, saya izin tambahin. Ya, Bu. Itu dari usia 9 bulan dalam kehamilan sampai usia 2 tahun atau 24 bulan. Itu Ya, Bu. terhitung masa kehidupan 1000 hari pertama. Ya. Nah, pentingnya kayak gimana sih? Oke, kita coba ulas dulu. Misalnya ada yang nanya, Bu, emang kalau misalnya dalam kandungan ketika hamil juga asupan gizinya harus diperhatikan? Tentu saja, karena organ-organ tubuh semua, otak, anak-anak kita itu tumbuh dan berkembang ketika dalam kandungan kita. Maka Baik, dari Bu. itu, dan mereka itu memakan zat gizi yang kita makan, yang kita konsumsi, sehingga kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi baik, dan juga bisa memenuhi kebutuhan
nutrisi untuk Ya. anak-anak kita. Baik, Bu. Nah, kemudian setelah 9 bulan dalam kandungan, ini ada masa kehamilan, masa Masa kelahiran. kelahiran Ya, Bu. sampai 6 bulan usia bayi. Nah, Ya. dari 0 sampai 6 bulan, anak-anak itu harus ASI eksklusif. Ada yang tahu ASI eksklusif itu apa? Saya, Bu. Boleh. Anak-anak itu, anak balita ya, Bu, diberikan air susu ibu, Bu, untuk pemenuhan ASI eksklusifnya. Betul sekali. ASI eksklusif itu anak hanya diberi ASI saja, air susu ibu saja. Tidak diberikan makanan lain, tidak diberikan, misalnya jika ibu-ibu tidak ada kasus khusus, ibu hanya usahakan hanya memberikan air susu saja. Tapi jika memang anak itu ada kasus khusus, setelah dikonsultasikan kepada dokter anak dan memang harus begitu, maka anak silahkan menggunakan susu formula. Tapi balik lagi, air susu ibu adalah air susu terbaik. Harus percaya itu, insya Allah bisa. Nah, kemudian ibu-ibu nanya nih, Bu, terus kalau misalnya mencukupi nutrisi dan gizi anak ketika masa Ya, Bu. 6 bulan ini yang ASI eksklusif itu bagaimana? Nah, itu dengan si ibunya yang memakan makanan yang bernutrisi. Ya, Bu. Sehingga hasil dari ibunya makan makanan yang bergizi ini akan diproduksi menjadi air susu ibu dan menjadi asupan untuk anak bayinya yang masih masa 6 bulan ASI eksklusif ini. Ya, Bu. Nah, setelah itu memasuki usia 6 sampai 24 bulan atau Bu. 2 tahun. Nah, di Ya. sini di 6 bulan ini anak sudah memasuki masa MPASI. Apa MPASI? Makanan pendamping ASI, Bu. Betul, makanan pendamping ASI. Namanya makanan pendamping pendamping ASI. Nah, maka si ASI ini masih menjadi asupan utama anak kita. Tapi dibarengi dengan nutrisi yang lain dari makanan sehari-hari dan makanan keluarga yang bergizi. Jadi ibu nggak usah pikir yang aneh-aneh harus makanannya seperti apa. Yang penting bergizi, yang penting sesuai dengan kebutuhan gizi anak-anak kita. Baik, Bu. Terus misalnya ada yang nanya, Bu, tapi kata ibu saya mah harus dikasih makannya sebelum 6 bulan. Gimana, Bu? Nah, ibu-ibu, dari yang saya pahami, anak itu harus sampai 6 bulan tidak mengkonsumsi apapun kecuali air susu ibu. Tapi bagaimana nih kalau misalnya anak punya kasus khusus yang sudah dikonsultasikan pada dokter anak? Nah, kalau sudah seperti itu, maka menurut dokter anak misalnya boleh disilahkan karena memang anak dalam kondisi khusus gitu. Tapi Baik, jika tidak dalam kondisi khusus, usahakan anak baru diberi makan ketika usia 6 bulan ya, seperti itu. Nah, 6 bulan ini tuh kan tadi udah MPASI nih, dan ibu hamil, ibu menyusui juga apa sih kebutuhan gizinya kayak gimana. Nah, bisa kita lihat ya, ini ada isi piringku. Di isi piringku itu ada apa aja? Saya, Bu, ada protein, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Betul, terima kasih. Nah, di sini kita lihat ya, protein, lauk pauk. Ini bisa berupa ayam goreng, daging-dagingan, ikan, telur. Nah, kemudian di sini ada buah-buahan atau vitamin. Ini bisa berupa apel, jeruk, mangga, sesuai yang biasa ada oleh ibu-ibu. Nah, kemudian di sini ada sayuran atau mineral. Bisa kangkung, bisa bayam, atau yang sesuai di rumah ibu seperti apa. Dan juga ada karbohidrat. Ini bisa berupa kentang, ubi, nasi, seperti itu ya. Nah, Baik, Bu. selain itu harus ditunjang dengan kalau ibu hamil atau pokoknya selain balita,
minum itu minimal 8 sampai 12 gelas per hari. Iya, Bu. Dan untuk ibu hamil sendiri harus ada aktivitas ringan, aktivitas fisik ringan. Kenapa? Baik, Bu. Untuk menunjang, untuk merangsang dan melatih organ-organ otot-otot dan bisa menunjang ketika nanti melahirkan. Tapi jika memang sudah dikonsultasikan dengan bidan atau dokter kandungan, ternyata ibu ini ada kondisi khusus yang memang mengharuskan ibunya istirahat, maka tidak apa-apa jika memang harus seperti itu. Tapi jika sehat, usahakan untuk tetap beraktivitas, bukan cuma aduh saya lemas, nggak seperti itu. Harus rajin, harus latihan fisik. Nah, tadi kan udah bahas nih tentang harusnya seperti itu. Apa nih dampaknya jika anak atau ibu hamil itu kekurangan gizi? Nih yang pertama dilihat dari ibu hamil. Jika ibu hamil kekurangan gizi, maka ibu ini akan melahirkan dalam kondisi yang kurang sehat, dan juga anaknya akan lahir dalam berat badan yang rendah atau kurang dari yang semestinya. Nah, jika hal ini terus berlanjut, kekurangan gizinya terus berlanjut, maka bayi ini akan menjadi anak yang mengalami gangguan pertumbuhan dan juga Bu. mudah sakit. Oh, gitu, Bu. Iya, nah kemudian kita lihat jika terus mengalami kekurangan gizi, maka ketika anak sudah tumbuh besar, anak ini akan mengalami gangguan pertumbuhan, tinggi badan yang kurang, berat badan yang kurang atau biasa disebut stunting, dan juga Iya, Bu. akan kesulitan belajar di sekolah, sulit mendapatkan prestasi, mudah Iya. sakit, dan jika sampai dewasa terus-terusan kekurangan gizi, maka anak ini akan mengalami gangguan kesehatan, kecerdasannya juga terganggu. Gara-gara gangguan kesehatan dan kecerdasannya terganggu, anak ini akan kesulitan mendapat pekerjaan yang layak. Tentu kita nggak pengen dong anak-anak kita seperti itu. Iya, Bu, tidak. Nah, maka dari itu saya harapkan kita bisa bersama-sama bersungguh-sungguh untuk mendukung anak kita menjadi anak yang gizinya baik, anak yang tumbuh sehat, tumbuh cerdas. Seperti itu ya. Baik, Bu. Nah, oke ibu-ibu. Saya pengen nanya dulu sama salah satu dari ibu-ibu. Ya, Tadi Bu, kan kita boleh. sudah bahas nih. Ya. Saya pengen dengar kesimpulan dari salah satu ibu-ibu sekalian. Apa aja dari bahasan kita tadi? Saya, Bu. Boleh Bu Nia. Ya, Bu, kalau kesimpulannya ibu menyusui dan balita itu, bayi itu ibu harus memakan makanan yang bergizi. Iya, betul. Sesuai yang ada di piringku. Iya, betul. Lalu pemeriksaan ibu hamil yang rutin. Bayi diberikan MPASI pada usia 2 tahun. Iya. Diberikan ASI eksklusif hanya 6 bulan saja. Lalu pemilihan tempat pemeriksaan ibu hamil juga ibu di fasilitas kesehatan, serta bagaimana anak dampaknya bila kekurangan gizi. Iya, betul. Terima kasih Bu Nia telah Sami, menyampaikan. Bu. Oke ibu-ibu, seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Nia juga, diulas oleh Bu Nia, hal itu adalah upaya kita semua agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, dan juga tidak mudah sakit, dan juga bisa menggapai cita-citanya kelak ketika dewasa. Maka dari itu, apa yang kita pelajari saat ini jangan hanya selesai di ruangan ini ketika Ya, Bu. bubar lupa, tapi kita bismillah kita coba laksanakan pada kehidupan kita sehari-hari. Dan juga jika ibu-ibu merasa hal ini amat penting, hal ini bermanfaat, silahkan disampaikan kepada keluarga ibu-ibu, kepada tetangga-tetangga yang mungkin belum memahami ini atau sudah tahu tapi lupa. Kita ingatkan bersama-sama, kita sampaikan ya ibu-ibu. Baik, Bu. Oke. Terima kasih untuk partisipasi dalam kegiatan hari ini yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.